kalau cerita agama ini zaman sekarang ini ya, kalau bagi saya, namun saya bilang itu namanya pendeta saya sendiri, saya belum percaya kepada pendeta saya sendiri. Hmm, Kenapa saya katakan begitu? Seorang pendeta aja pun bisa berbuat jahat, oke. kan Ya gitu. betul, betul, Kembali betul, dengan Oke, betul diri Pak. Pak. kita. Oke. Saya Sekarang tanggapi dulu lagi, ya, Pak ya. Kalau dengan mengenai pendeta, itu kan oknum. Jadi kita ya nggak usah bahas maksudnya, oknum lah di sini. ya maksudnya begini loh. Kembali dengan kita, kita kembali Mm-mm. dengan diri kita sebagai kita pendengarnya. Pendengarnya itu ambil yang baik, berbuat baik kepada semua orang, Siap, itu siap. intinya ajaran paling utama Tuhan. Engkau menghargai temanmu, maka engkau akan dihargai oleh temanmu. Ya betul sekali. Cubit Oke. dulu Kamu dirimu menyayangi baru cubit temanmu, orang lain. mudah-mudahan kamu disayangi oleh Oke. teman-temanmu. Jadi ajaran itu tetap itu semua sama. Cuman kembali Ya dengan diri benar, kita. benar. Karena zaman Oke. sekarang ini Jangan jangan dunia, kepanjangan juga, Pak. iya maksudnya kan, ini dunia di Indonesia Mm-mm. ini semua itu bisa dibeli oleh karena uang. Jadi kembali Nah, dengan jangan-jangan ke situ, diri Pak. kita. Jangan ke situ, Pak. Mohon maaf, Pak. Jangan ke situ. Jangan ke ranah-ranah politik dulu ya, Pak ya. Soalnya kita nggak bahas ke situ, Pak. Saya nggak ahli di bidang politik. Nanti keliru saya bicara Eh, bahaya. Saya nggak ngerti soalnya. Gila. Makanya saya bilang tadi di sini ada 800 Oh, Bapak penonton. putus-putus, Jadi putus-putus makanya suaranya. kalau ini itu sungguh agama sama Pak, sama suara sama suara Pak sekali Remus putus-putus semua ini. tidak ada yang memilih. Iya, karena jaringan di saya lagi di apa juga ini Oke, tengah laut. oke Pak. Nah, tadi begini Pak, Nah, jadi intinya begitu. mengenai semua agama itu baik, saya setuju mengenai semua agama itu baik, ya Pak ya. Jangan dititik dulu nih, ada tapinya. Kenapa? Kalau semua agama baik memang. Jangankan semua agama baik, orang ateis juga bisa berbuat baik. Mereka paling ahli dalam berbuat sosial bahkan. Padahal mereka ateis. Tapi di sini ada perbedaan, Pak. Kalau Bapak bilang semua agama sama, saya tidak setuju. Tapi kalau menurut Bapak semua agama sama, ya udah Bapak ke Islam aja, kan sama kan? Sama Pak, nggak? ini Katanya adik sama. jangan bu, jangan maksa orang Enggak, punya saya nggak maksa. pendirian. Saya nggak Enggak, maksa, justru jangan, karena ini jangan, pola jangan pikirnya bujuk orang, Bapak. Enggak jangan gini, bujuk Pak. orang mau masuk Saya Islam. Nah, Astagfirullahaladzim. gini, Gini gini loh, loh Pak. Kak. Ya, Saya itu enggak gini, saya selesaikan dulu ya. Di Mungkin saat karena Anda ini sudah mualaf mau bujuk lagi orang mau masuk Islam. Aduh, enggak. La ikraha fidin, tidak ini ada paksaan. ini intinya kamu Kan mau giliran tadi loh kan inspirasi orang mau masuk Islam ini. Tadi Bapak ngomong semuanya Hmm. ngomong dari teman-teman Kristen di sini bicara saya diam. Di saat belum selesai ngomong, saya silakan lanjut begitu. Saya belum selesai, kenapa begini, Pak? Gini loh, Pak. Di saat ada orang seperti tadi contohnya Pak Kemas dan Pak Toraja juga setuju itu. Katanya semua agama sama. Kalian berdua setuju, Pak. Tapi saya tidak setuju. Nah, kalau Bapak bilang semua agama sama, maka Bapak nggak usah ke Islam juga nggak apa-apa. Ke Hindu, Buddha, Konghucu, silakan. Nggak masalah. Karena menurut Bapak itu sama. Nggak usah harus ke Islam juga nggak apa-apa. Karena apa? Menurut Bapak itu semua sama. Mau Bapak di Kristen, mau Bapak di Hindu, Buddha, Konghucu, semua sama kan? Menurut Bapak kan sama. Nah, tapi oke, bagi kami itu berbeda, Pak. Karena apa? oke. Di dalam Islam, Allah sudah memberitahukan kami dalam surat Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Jadi agama yang Ya. benar hanya Islam, Pak, di dalam Islam. Makanya Oh kami iya. nggak akan mungkin bilang semua agama sama. Nggak bisa, Pak. Karena Jadi apa? gini, Dan Oh, memang ada itu perbedaan. Bu, itu menurut karena Anda kali ya. bahwa Bentar Nah, Bang Toraja bentar biar saya jawab. Jadi Kak, kalau yang seperti Kakak itu bilang, kenapa kayak karena apa kayak Kakak bilang tadi itu kenapa nggak masuk Muslim aja sekalian kalau memang sama. Kak, kita dilahirkan dari mana? Kakak punya orang tua kan toh? punya orang tua Nah, saya Kristen. orang tuanya Kakak dulu pertama agamanya apa toh? Orang tua saya Kristen. Kristen. Ya. Jadi kenapa Kakak nggak mengikuti Kristen? Karena saya mencari agama bukan sekedar agama itu baik, tapi agama itu harus punya aspek yang lengkap. Agama itu harus sempurna. Tidak Oh cuma gitu. aspek kebaikan, tapi ketuhanannya harus sempurna, ibadahnya pun Oh, harus sempurna. Itu oh buat saya gitu. pribadi. Iya iya. Tapi ya lah, kita kan berbeda. Kami kan Nah, diajari berarti berarti nggak jadi semua agama sama ya, Pak ya? Berarti ada agama itu pasti berbeda kan? bukan, salah kakak. Kakak yang Loh, salah. tadi Salahnya di kata mana? Bapak semua agama sama, terus habis itu Ya sekarang kita sama. berbeda. Saya Ini bilang, yang benar ya gimana menurut Bapak? gini, dengar, dengar dulu. Kakak yang salah.
Oh, saya Kenapa? salah. Apa Hmm. salahnya? Tuan kakak ada berapa? Satu, Satu kan? ya. Ya udah, kenapa harus kakak meninggal? Sekarang gini, yang melahirkan kakak itu kan orang tua kakak. Berarti kakak Iya tidak dong. mengakui orang tua kakak. Dan Apa saya, berarti berarti kenapa? Sebentar, orang tua saya berarti kenapa? berarti kakak nggak percaya dengan keagamaan orang tua kakak. Iya, saya tidak percaya dengan keagamaan mereka. Karena apa? Gini loh kak, semua itu kan makanya katakan sama. Kalau dibilang namanya baik-baik tentang agama ini, belum tentu semua agama itu baik. Kembali dengan diri kita. Kalau kita belajar baik, mau itu agama itu tidak baik, tapi kita bisa berbuat baik kepada orang, Tuhan pasti terima. Oh, enggak. Kalau Enggak ya? menurut saya, Oh pasti enggak. semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Tapi kebenaran itu cuma satu. Ya, Kebaikan saya akui Kristen itu baik. Dulu saya pernah Kristen, Pak. Yang diajarin baik, yang diajarin kasih, saling mengasihi, saling membantu. Saya tahu itu, saya mengerti. Tapi makanya saya bilang di sini, dalam saya beragama, saya tidak hanya membutuhkan aspek kebaikan. Saya tidak hanya membutuhkan aspek muamalah. Tapi terpenting semua harus lengkap. Ketuhanan harus sempurna, ibadah harus sempurna. Begitu, Pak. oh jadi ceritanya gini, kalau agama Muslim ini berarti ketuhanannya sudah baik ya, udah pas ya, Iya, sempurna, sempurna. sempurna ya. Ketuhanannya esa, sempurna. Menyembah Tuhan yang Oh, benar. pas, Iya, udah pas karena ya. saya tahu Tuhan saya benar, saya menguji berdasarkan Al-Quran. Di Oh iya, Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Tuhan saya nggak pernah salah dalam memfirmankan wahyunya, itu nggak pernah salah. ya Tuhan Jadi itu saya tahu, oh berarti Tuhan Tuhan yang itu disembah memang di dalam ajaran Tuhan itu Islam mana itu pernah benar. ada yang salah kak. Cuman kembali dengan diri kita kayak saya bilang tadi, kembali dengan diri kita kak. Maupun itu agama apapun, mau dibilang Hmm. ini itu tetap sama. Tapi karena kembali dengan diri kita, apakah kita bisa menjalani yang seperti diajari? Apakah kakak sudah mengalami, sudah mempelajari dalam tentang agama Kristen? Saya pernah Pak di Kristen Pak. Walaupun saya bukan pendeta, saya hanya kelas jemaat, tapi saya pernah. Iya Dan di pernah, tapi situ kakak sudah mendalami belum? sudah Belum, sudah mendalami. sudah Sudah mendalami. Justru mendalami. semakin mendalami akan semakin terjawab, saya harus ke Islam Pak. Oh gitu. Ya makanya saya Mm-mm. kan pola pikir manusia kan berbeda-beda, Kak. Iya, pasti berbeda. Makanya di Islam, itu Allah berkali-kali di dalam Al-Quran mengatakan, tidakkah kamu berpikir, agama Islam hanya untuk orang yang berakal. Seperti itu, Pak. Jadi kalau Oh, untuk orang yang imani saja itu silakan, itu bebas. Tapi kalau jadi Islam, akal jadi dan iman harus sejalan, Pak. berarti yang kayak misalnya begini, Kak. Saya ini mengatakan ini, Kak. Ini Aduh, kayak yang Bang Kores, noise. Bang Kores. Di mute dong, tolong dong. Aduh, host. Aduh, Bang Kores. Siapa ini moderator ini? Halo. Astagfirullahaladzim. Bang Kores, noise, Bang Kores. Bang Kores, noise. Aduh, hostnya kemana sih ini? Aduh. Ah, Jadi jadi begini loh, Kak. Ntar Bang Tor aja biar saya jawab dulu. silakan Jadi lanjut. begini loh, Kak. Kalau yang namanya itu agama, kalau kita bilang itu bagus, jadi kayak inilah namanya yang saya katakan nih ya, saya ini. Jadi yang terjadi namanya seorang namanya nama pemboman itu dari agama mana, Kak? Oh, pemboman. Sekarang Bapak ingin membawa ke ajaran. Baik. Saya akan Oh, merespon di situ. iya. Pemboman ya Pak ya, itu dilakukan oleh orang yang melanggar keyakinan yang diperintahkan. Nah, Oh, jadi gitu. iya, karena apa Pak? Di Islam itu malah jelas Pak. Perang itu ada perintah-perintahnya Pak. Di saat kami diperangi, boleh kami memerangi, boleh kami melawan. Tapi kami diwajibkan melindungi orang-orang yang baik kepada kami. Jadi kafir itu macam-macam Pak. Ada kafir yang harus kami lawan, ada kafir yang harus kami lindungi. Makanya Oh, tadi di awal saya bilang seperti itu. Bahkan tapi tetangga kami kelaparan, kami wajib memberi makan. oh, Dan di tapi sini Pak, nggak usah jauh-jauh. Bapak tahu Indonesia ya Pak ya, negara yang sangat kita cintai ini Pak. Bapak ya tahu penjajahnya dulu membawa agama apa Pak? kurang tahu. Oh nggak tahu, saya kasih tahu Pak. Dulu Bapak waktu SD, harusnya Bapak belajar. Oh, Ya, penyebaran agama di Indonesia. Islam disebarkan karena orang-orang itu berdagang ke Indonesia. Ya Pak. Tapi penjajah Belanda itu menyebarkan agama mereka di sini.
Bapak pernah belajar gak sih Pak waktu SD? Belajar IPS? Belum pernah, belum pernah. Oh belum pernah. Ya udah nanti Bapak bisa main-main ke perpustakaan, baca-baca buku-buku pelajaran SD ya Pak ya. Di Ya, situ jadi agama-agama tuh tersebar di Indonesia tuh belajar apa dari gitu pengalaman penyebabnya. aja. Oh iya belajar dari pengalaman boleh. Penjajah di Indonesia itu Belanda itu agamanya Kristen Pak. Hah? Arab ke Indonesia mereka agamanya Islam, mereka berdagang bukan menjajah. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Tapi kayak Begitu kata Pak. kakak tadi, yang Mm-mm. kakak bilang tadi itu kalau ajaran Tuhan kami itu kalau ada juga ajarannya jika ada yang kayak mana yang melawan perang ya. Perang tadi ya kata kakak tadi yang Oh di masuk Islam, perang. iya. Di saat kami diperangi, kami wajib melawan. Makanya Pak, Oh, berarti tentara di para kalau di pahlawan kita Pak, para pahlawan kita itu sebenarnya alhamdulillah Pak, mau mereka Kristen, mau mereka Islam, agama apapun, alhamdulillah ajaran Islam terpakai di situ Pak. Di saat oh, mereka memerangi penjajah, itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Di saat kami berarti diserang, kami harus melawan. oh jadi kalau kayak kami kak di Mm-mm. agama itu di Alkitab itu diajari jika temanmu berbuat jahat jangan engkau balas dengan kejahatan. Iya gitu Pak. Jadi kalau dulu ya Indonesia tuh kalau dulu semuanya Kristen, bisa-bisa nggak merdeka Pak. Penjajah datang kita dijajah, kita disiksa, dibunuh semuanya. Ya udah bunuh-bunuh aja gitu. Di saat ditembak di depan disuruh lagi tembak dong di belakang. Di saat Ya, istrinya dibunuh ya diperkaos gitu ya sama para penjajah. Ya udah ini lagi dong semuanya gitu. Ya nggak bakal merdeka kalau semuanya begitu Pak. oh gitu. Mm-mm, Tapi karena berarti Indonesia salah itu bisa ajaran merdeka karena ada perlawanan dari para pahlawan-pahlawan kita yang sangat berjasa. oh, gitu pula ya. Nah, Karena ya gini, benar-benar Mm-mm. saya kalau bagi saya dalam hidup ini, saya mau dimatikan orang saya siap. Oh ya, itu silakan Pak. Ah, Gak apa-apa. jadi Itu karena Bapak. yang Mm-mm. menerima saya itu bukan dunia, tapi menerima saya itu Iya Tuhan. Pak. Nah makanya Pak di sini di Islam Pak itu kan memerangi itu wajib bagi orang-orang yang menyerang kita kan begitu. Tapi kami juga wajib melindungi orang-orang yang di luar Islam walaupun Bapak itu Kristen. Kami wajib melindungi. Jadi yang Bapak yang Kristen-Kristen nggak usah ikut perang Pak, tinggal aja di rumah yang anteng. Cukup para muslim-muslim saja yang berjihad, yang memerangi orang-orang yang menindas, memerangi orang-orang yang zolim. Cukup muslim-muslim aja yang jadi pahlawan, nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Jadi Bapak enak kan, Bapak tinggal tenang-tenang aja nyantai. Yang berjuang Islam, Alhamdulillah Indonesia merdeka. Makanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini Allah itu, Indonesia itu merdeka Pak. Dengan apa? Ketuhanan yang maha esa. Itu semua Alhamdulillah Pak, pahlawan-pahlawan kami Pak. Oh, pelawan-pelawan dari itu orang kakak ya? Kenapa? Pelawan-pelawan dari orang kakak. No, tadi saya udah bilang pahlawan pahlawan Indonesia tidak hanya Islam, ada yang Kristen. Tadi saya sudah bilang, walaupun di Kristen itu mengajarkan hukum tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi mereka yang pahlawan yang Kristen pun ikut berjuang, itu alhamdulillah Pak, kami bersyukur dan berterima kasih karena walaupun mereka bukan Islam, mereka sudah ikut berjuang, mereka ikut apa yang sudah Allah ajarkan gitu loh, sudah Allah perintahkan. Di saat Allah memerintahkan, di saat kami diserang, perangilah mereka. Di saat kami ditindas, perangilah mereka. Di saat ada orang-orang yang harus dilindungi, lindungilah mereka. Seperti itu, Pak. Oh, iya ya saya setuju Pak. Mm-mm. kalau Nah begitu buat ini kakak, saya angkat tangan. Jadi kalau berarti di sini kita ini ceritanya ini tentang cerita satu agama yang paling benar ya. Oh, bukan paling. Di dalam Islam, agama yang benar hanya Islam. Itu di dalam surat Ali Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah hanya begini Islam. deh. Kalau Kalau saya Bapak keberatan, kalau Bapak ingin mengklaim agama Bapak benar, silakan dalilnya di mana, Pak? Saya begini deh. di Kalau saya kalau deh diajari sama orang tua saya, diajari sama orang-orang yang saya kenal dan orang Mm-mm. yang baik dengan saya diajari jangan pernah engkau menunjukkan apa yang kau punya kelebihan. Oh gitu. Berarti nunjukinnya Tapi kamu kekurangannya terus tunjukkanlah gitu. yang waktu kamu punya lagi di saat orang membutuhkan. Itu saya tidak mau membawa nama agama saya itu yang mengatakan tuh agama saya itu paling benar. Saya tidak mengatakan. Oh ya nggak apa-apa, karena memang nggak ada dalilnya kan Pak. Kalau di Islam ada dalilnya di surat Ali Imran ayat Ya, di 19. kita pun Dan ada Nabi kami dalilnya. menyerukan, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat.
Begitu Iya, Pak. Jadi makanya kami kalau jawab itu selalu pakai dalil gitu loh Pak. kami ada kak, cuman kami Begini, tidak kalau memamerkan kepada orang. Kak, kami nggak mengatakan itu agama kami itu paling benar, tidak. Iya karena nggak ada dalilnya kan Pak. Ada. Mana begini, agama begini. agama paling benar Orang mana? yang merendah kak, nggak meninggi. Loh di mana dalilnya? Kan saya Halo, sekarang nanya halo, nih di mana Pak? Berarti kakak, berarti halo. masih meninggi kakak, salah. Loh, saya bukan meninggi, tapi saya bangga. Saya bangga menjadi seorang muslimah. Saya bangga agama saya Islam. Karena apa? Allah sudah ngasih tahu saya, Pak. Di dalam surat Ali Imran ayat Udah bicara 19, kakak ya. agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Nah, di Bible, Bapak bilang, ada nih. Ada, tapi saya nggak mau meninggikan. Bukan masalah meninggikan. Kita, ya udah tinggal bilang aja di mana ayatnya, Pak. Halo, Kan Bapak disuruh saya. beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Kan begitu, kenapa Bapak nggak mau ngasih tahu? Kalau Halo, saya ada perintahnya halo, dari saya. Nabi, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Bapak sampaikan aja kan beritakan Injil ke seluruh makhluk. Natalia, Gimana? Ibu Natalia, selanjut saya lagi. Ibu Natalia, saya Iya, lagi. ya silakan gimana Pak? Ibu Natalia bilang tadi bahwa agama Islam adalah agama paling Bukan paling, paling bukan paling. Agama yang benar hanya Islam. Agama yang diridhoi ya, Allah hanya Islam, bukan paling ya. Hanya tapi Islam. iya, tapi kuncinya agama yang paling benar adalah tergantung pengikut agama yang moral mentalnya baik. Itu kuncinya. Nah, itu dalilnya di mana Pak? Silakan Pak. Iya, kalau kau berbuat baik, disitulah kau punya agama. Kalau kau Itu tidak namanya nggak ada berbuat baik, dalil. kalau kau tidak berbuat baik, kalau kita berpikiran terbuka ya, kalau Gimana? Anda berbuat jahat, kau tidak punya agama. Kalau Wih, Anda berbuat baik, disitulah kau punya agama. Itu titik kuncinya, tidak ada lagi yang lain. Pak, Itu teman saya agama ada yang paling benar. ateis. Teman saya ada yang ateis. Baik banget Pak, tapi dia ateis Pak. Itu agama yang terbaik, itu perbuatan baik. Loh, dia nggak punya agama, Secara dia ateis sosial. Pak. Dia ateis, dia nggak punya agama, tapi dia baik. Gimana dong? Nah, itulah. Benar Karena juga begini gitu. deh. Begini Ah, deh. gimana? Kalau Anda merasa agamanya paling benar, Bukan, saya nggak jangan merasa agama. Tunggu sebentar, Bapak dengerin baik-baik. Saya tidak pernah merasa agama saya paling benar. Bukan, tapi saya sadar agama saya, agama Islam, itu agama yang benar. Hanya Islam, agama yang diridhoi Allah. Hanya Islam, agama yang benar. Di dalam surat Ali Imran ayat 19. Saya pakai itu dalil, menurut Pak. menurut Anda, tapi bagi Menurut saya menurut dalil di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan ya, asumsi, Pak. Kalau Bapak kan dari tadi saya minta, dalilnya di mana, Pak? Dalilnya di mana, Pak? Ada nggak dalilnya? Kalau nggak ada dalil itu baru asumsi, Bapak. iya begini, bagi saya benar-benar percaya bahwa agama paling benar itu kalau sudah ada orang sudah pulang dari surga membawa wasiat Heeh. dari Tuhan atau Allah bahwa agama inilah yang agama paling benar dan akan menyelamatkan seluruh umat manusia di Oke. akhirat nanti masuk Bapak surga. bisa Itu percaya Bapak bisa itu percaya yang paling itu. Oke, itu kan yang Bapak paling saya percaya. ya, Kalau itu Bapak saja Bapak dalil-dalil bisa begitu, percaya itu. Dalilnya kan di saya mana? belum lihat Silakan, Pak. langsung. Iya, itu Bapak bisa percaya itu dalilnya di mana? Bagi saya itu yang paling benar itu dilihat dari moral mental. Iya, Bapak, dalilnya di mana, Bapak? Bapak bisa percaya itu dalilnya di mana? Dalilnya ini kan mengajarkan Yesus kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allah. Itu kuncinya saja, Oh, ajaran kuncinya. kasih. Oh, Ya, ajaran itu kasih. dalilnya. Walaupun Yesus pernah bilang ya, hukum yang terutama ialah dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena begini dek, kalau Apa? Anda merasa bahwa agamanya memang benar menurut dalil Anda, Heeh. pernahkah manusia melihat Tuhan? Tidak ada yang tahu itu di Oh ya mana. tidak, kalau manusia bisa melihat Tuhan udah jelas itu bukan Tuhan. Karena loh di dalam saya Bible bilang. Bapak sendiri Yohanes 5 ayat 37 Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Jadi Ya, kalau ada yang itulah. bilang saya sudah pernah melihat Tuhan, itu ngibul, itu bohong, Omong itu kosong bohong. itu omong Iya, kosong. jadi kalau ada yang bilang, oh saya habis melihat Tuhan, saya bertemu Tuhan, saya melihat ya wajahnya begini, itu ngibul, itu bohong. Karena dalam Yohanes 5 ayat 37 ini Bible Bapak sendiri mengatakan,
Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya. Jadi kalau dia bilang lihat Tuhan, aduh itu ngibul Pak. Jadi begini dek, Gimana? Anda ini biasanya maksud Anda ini karena Anda memegang bahwa agama Islam adalah agama yang diridhoi. Anda ini mau ingin membujuk non Islam Oh untuk tidak, mualaf, mualaf ya. Kenapa? Bapak merasa terbujuk kah? Bapak terguncang kah? Tadi Bapak terguncang? tadi Anda ini mengajak itu saudara abang saya tadi masuk Islam. Oh, itu Kenapa? kan karena Bapak kan bilang semua agama sama. Bahkan saya bilang, Kenapa? kalaupun nggak mau ke Islam nggak apa-apa, ke Hindu, Buddha, Kenapa? Konghucu silakan. Karena menurut kalian semua agama sama. Jadi kan nggak harus di Kenapa? Kristen. Sorry Kenapa? sorry ye. Ngapain kita mau ngajak-ngajak kalian ke Islam? Nggak usah. Kenapa Nggak usah Ibu? repot-repot. Gini Pak, Kenapa? jangankan Bapak ke Islam ya. Orang murtad itu aja Allah nggak rugi Pak. Di surat Al-Maidah ya, itu ayat 54 ya. Surat Al-Maidah ayat 54. Jadi siapa aja yang murtad dari agama Islam, Allah nggak rugi. Bahkan Allah akan datangkan satu kaum. Justru satu kaum itu kaum-kaum benar-benar yang sangat mencintai Allah. Jadi orang murtad aja nggak rugi, apalagi Bapak mau masuk Islam atau enggak? Nggak ngaruh Pak, nggak ngaruh. Begitu Jadi loh Pak. begini saja, itu saudara tadi bilang agama yang terbaik itu tergantung pribadi yang menjalaninya. Kalau Siapa yang bilang? moralnya baik, Siapa yang bilang gitu? itu ada bapak tadi yang Oh, itu Pak memang Famous. Pak Pernas itu saya setuju itu. Oh ya nggak Ya. apa-apa kan kalian Tapi memang sama kan sama-sama Kristen kan wajar lah kalian setuju kompak nggak kalau apa-apa. Tapi kalau bilang begini agama kami yang terbaik tapi tidak ada bukti ke perbuatan itu sia-sia belaka, itu namanya omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya itu. Oh gitu ya. Gini Pak, bedakan mana agama. Agama itu kan aturan Pak supaya tidak kacau kan begitu. Kalau ada orangnya kacau nggak apa-apa. Allah sudah memberikan pilihan. Kamu mau nanti kehidupan kekalnya di surga ataupun neraka. Itu udah Allah berikan pilihan. Kalau mau patuh sama ajaran yang sudah Tuhan tetapkan, patuh aja, taat aja. Kalau kamu mau berbuat jahat, silakan, teruskan aja. Neraka sudah disiapkan kok. Gak masalah, Allah gak rugi. Gak masalah, Pak. Gimana, Pak? Ya, bagi saya sih bagi saya ini bagi saya agama itu sebenarnya pribadi, karena orang masing-masing tidak mungkinlah orang, misalnya contoh saya punya istri, saya kan punya istri kan, saya berbuat dosa tidak mungkin dosa saya limpahkan kepada istri saya, tidak mungkin lah, karena bagaimana pendapat kamu, benar nggak? Iya dong, semua kan dipertanggungjawabkan masing-masing. Apalagi Ya kalau itu orang berdosa, itu nggak masuk akal. Orang berdosa ternyata dosanya tuh diambil semua sama orang yang suci. Sampai orangnya dihukum mati itu nggak masuk akal. Nggak adil kalau gitu. Jadi memang kalau bapak berdosa, bapak pertanggungjawabkan sendiri. Istri bapak berdosa, bertanggungjawabkan. Anak-anak bapak berdosa, bertanggungjawabkan. Jadi nggak usah nyuruh orang lain di luaran sana yang suci harus menebus. Itu nggak masuk akal. Nah, itulah saya bilang agama itu pribadi, tergantung pribadi masing-masing. Itulah yang saya bilang agama yang paling benar itu dilihat dari moral mental seseorang pengikut agama. Ya, Iya itu kan menurut bapak, karena nggak ada dalilnya, itu asumsi gitu loh Pak. Agama dilihat yang benar itu menurut orangnya. Wih, berarti Karena begini, ngeri dong gitu loh Pak. Itu ngeri gitu. Dan itu nggak ada dalilnya, itu semua asumsi bapak dan terbukti itu nggak bisa dijadikan suatu pedoman. baru Mana ada begini deh, ceritanya? baru Gimana? begini deh, masalah dunia akhirat itu Mm-mm. kita tidak tahu. Memang sih kita percaya bahwa akan ada dunia akhirat, tapi kita tidak tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Tergantung Gitu. pribadi saja. Baru begini deh, Gimana? biasa saya biasa cerita sama bule. Nanti saya masuk
nanti saya punya saya merasa surga saya di dunia ini kalau saya merasa bahagia, banyak teman saya berbuat baik sama orang, itulah surga saya untuk di dunia ini. Oh. Kalau Itu neraka saya itu kalau saya berbuat jahat sama orang, dia terus juga orang mengusik saya karena saya jahat begini-begini, oh baru gitu. saya sering mendapat penderitaan penyakit atau Oh gitu. penderitaan musibah, itulah neraka saya di dunia. Oh gitu. Soal neraka surga di dunia di akhirat siapa yang tahu? Kita Oh, tidak kalau tahu. kalau gini Pak, kalau kami di Islam ya, itu orang beriman itu pasti percaya ada surga dan ada neraka. Tapi mengenai hal-hal surga, mengenai hal neraka itu kan gaib Pak ya, belum terjadi kan, masih gaib kan. Itu kami diberitahukan, diinformasikan hanya sebagian. Masih Itu banyak yang dunia belum kami akhirat. tahu. Tapi Itu gini Pak, saya belum saya ngomong loh Pak. Tapi saya tahu Pak, saya nanti tempatnya di mana saya yakin, saya tahu Pak. Insya Allah insya Allah Allah akan memasukkan saya ke dalam surga. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 Allah sudah menjamin Pak. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri, mereka kekal di dalamnya. Gitu Pak. Jadi berarti saya yakin tempat saya nanti di surga, saya yakin. Kenapa? Kakak udah yakin nih masuk surga? Oh yakin dong, yakin. Berarti Yakin. kakak udah Allah sudah janji kok. Allah saya bukan penipu. Allah saya sudah berjanji. Orang Tuhan beriman udah berbuat berjanji baik. sama kakak. Iya, di dalam Al-Quran sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Oh, berarti udah bicara juga ya Tuhan kakak sama kakak ya. Oh iya, saya tahu gini Pak. Tuhan saya itu berfirman melalui malaikat Jibril, itu diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang sangat saya muliakan, yang sangat saya cintai. Nah, itu memberikan kami Al-Quran sebagai kitab suci. Nah, di sini makanya saya tahu Pak, Allah pernah mewahyukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 bahwa saya nanti akan masuk surga, kekal di dalamnya Pak. Jadi Anda sudah tahu bahwa Anda sudah akan masuk surga nanti. Oh iya dong, iya benar. Oh benar. Saya tanya kamu, apa kamu sudah tahu kapan kamu, umur berapa kamu dan Oh di tidak mana? tahu, jangankan saya Pak. Apa penyebabnya? Lanjut. Apakah kamu tahu, sudah tahu kapan kamu meninggal, umur berapa dan penyebabnya apa kamu meninggal? Kamu sudah tahu itu. Kalau kamu sudah tahu, baru saya percaya bahwa kamu akan masuk surga nanti. Itu kuncinya. Oh gitu Pak ya, gini Pak ya. Iyalah. Oh ini Pak, jangankan saya Pak ya. Yesus yang Bapak anggap itu Tuhan, itu saja nggak tahu Pak. Kapan hari kiamat, kapan dia mati, itu nggak tahu. Dalam Markus 13:32. Tetapi tentang hari itu, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat saja tidak tahu, anak apalagi Yesus tidak tahu. dia Hanya matinya Bapak. kapan. Iya, soalnya dia kan udah tahu, dia udah udah dikepung, mau disalibkan, makanya dia tahu. Gimana Tidak, sih? belum Tapi, dikepung Pak. kan dia tahu. Sebelum dikepung kan dia tahu. Kan dia udah disampaikan kepada murid. Iya deh Pak, itu terserah Bapak deh. Gini Pak, Iya kan? Memang mengenai betul kan? hari kiamat, Pak, mengenai hari kiamat, Bapak punya Tuhan yang namanya Yesus. Itu aja nggak tahu Pak kapan terjadi. Masa saya tahu saya mati kapan, penyebabnya apa? Emang saya mau bunuh diri? Atau memang sudah ada orang mau menembaki saya di depan kepala saya? Kalau itu saya tahu, oh habis ini saya mati nih. Kalau begitu saya pasti tahu Pak. Ini kan saya nggak tahu apa-apa Pak. Tuhan Bapak aja yang namanya Yesus nggak tahu kiamat kapan. Lucu Bapak ini. Makanya saya Jangan awak tanya lah, Pak. kenapa Anda sudah tahu bahwa Anda sudah mau masuk surga nantinya? Iya, karena Allah sudah menjanjikan kepada saya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Mau saya matinya kapan, proses kematiannya seperti apa, selama saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mati dalam keadaan Islam. Nah, di situ Allah menyediakan surga untuk saya. Itu menurut pribadi kamu. Bukan menurut saya. Itu sudah Allah janjikan kepada saya di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Saya nggak asumsi, Pak. Bukan menurut saya. Ini firman Nah, Tuhan saya. Itu saya tanya Kenapa kamu Bapak tadi. panas? Ih, Tidak, Bapak kok saya panas sih? Tidak, saya tidak panas. Makanya saya tanya, apa kamu sudah tahu kematian kamu? Ya belum lah. Nah itu Mi, kenapa kamu sudah tahu bahwa kamu sudah masuk surga? Ya Nah, karena kita Allah ini- ngasih tahu saya Pak. Allah itu nggak ngasih tahu saya mati kapan. Tapi Allah saya itu memberitahukan
Kalau saya mati, nanti saya masuk surga. Itu Allah sudah kasih tahu. Kalau matinya Apakah, kapan, saya nggak dikasih tahu. Jadi apakah jangan kamu sok tahu gitu loh, Pak. Emang apakah Bapak sendiri kamu tahu Bapak matinya kapan? Emang Bapak sendiri tahu matinya kapan? tidak, Ya makanya saya tanya udah, kamu. ya udah. Kok sewot saya nggak tahu Bapak ini. Jangan ngadi-ngadi lah, Pak. Kalau Allah nggak ngasih tahu, saya nggak akan sok tahu, Pak. Apakah kamu sudah pulang dari surga ketemu Allah Subhanahu wa taala? Sudah pulang Oh, ya? Bapak sudah Kalau saya sudah bilang, kalau ada orang yang mengklaim saya sudah melihat Tuhan, itu ngibul. Itu bukan Tuhan, yang dia lihat itu hantu. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Tapi ada janji Allah, bagi orang-orang beriman itu nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah. Di saat apa? Di saat nanti kami sudah mendapatkan kehidupan yang kekal di sana setelah kematian nanti, Pak. Oh iya begitu. Itu Iya, menurut iman begitu. kamu, tapi Ya itu iya bagi dong, saya menurut iman saya dan itu semua jelas, Pak. dan Di bagi dalam saya Al-Qur'an. pemikiran terbuka saya itu dunia akhirat itu masih samar-samar karena kita kan masih hidup di dunia ini. Iya, Pak. Makanya tadi sudah bilang kan dari awal. Saya kan tadi sudah bilang dari awal. Kita kalau orang beriman, kita yakin surga, neraka itu pasti ada. Tapi mengenai hal gaib, kita hanya diinformasikan sedikit. Masih banyak hal-hal yang kita belum tahu. Nah, tapi dari informasi yang sedikit ini saya sudah tahu. Nanti saya masuk surga kalau saya sudah meninggal. Begitu loh, Bapak. Sama juga, dan juga saya harap bukan agama saya salahkan bagi yang terlalu banggakan agama. Jangan juga menghakimi bahwa di luar Islam itu kafir akan masuk ke neraka jahanam. Oh, jangan hakimi itu, kata-kata itu tidak boleh dibilang begitu sama Loh, orang kenapa? ya. Loh. Allah Tidak ngasih bisa, tahu tidak kok ke bisa, saya. Allah sudah ngasih tahu ke saya, Bapak, di dalam tidak surah bisa, Al-Mulk. tidak bisa, tidak Kok tidak bisa. bisa gimana sih? Di dalam surah Al-Mulk, Bapak jangan marah-marahin Tuhan saya dong. Bapak ini gak sopan banget sih. Tuhannya Bapak mau berfirman apa aja, saya biarin, saya nggak pernah protes. Kenapa Bapak protes? Saya, Pak, Allah sudah ngasih tahu saya di dalam surat Al-Mulk ayat 8 sampai 11. Di situ Apa dia bilang? orang-orang masuk neraka, Pak, orang-orang kafir, Pak. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir di dalam neraka, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nah, kayak Bapak ini kalau kalau Bapak matinya kafir ini, kalau ya Pak ya, kalau Bapak matinya kafir di dalam Islam, Pak, dalam surat Al-Mulk, nanti Bapak ditanyai di neraka, apakah dulu belum pernah datang waktu di dunia orang-orang memberi peringatan kepada kamu? Sudah, ada saya, Natalia Iriani, Khadijah, memberi peringatan kepada Bapak. Melalui apa? Ayat-ayat Al-Quran yang Bapak diskusikan kepada saya. Sudah saya ingatkan ke Bapak. Begitu, Pak. Di dalam Islam jelas orang-orang kafir masuk neraka. Oh begitu. Begitu, Bapak. Dalam Islam ya. Saya menjawab berdasarkan Begini, data. tapi ini saya mengambil secara pengalaman saya dengan pemikiran terbuka, transparan. Hmm. Jangan salah, saya tidak salahkan agama, bahwa saya tidak salahkan itu waktu tsunami. Mm-mm. Tsunami itu di Aceh waktu itu, kalau memang, maaf ya jangan tersinggung ya. Mm-mm. Kenapa, Ini Pak? kan di dunia ini kan Mm-mm. dunia akhirat, siapa yang tahu itu? Dunia di dunia ini waktu 2004 waktu tsunami di Aceh, kalau memang merasa agama paling benar atau paling diridhoi oleh Allah, kenapa Allah tidak langsung datang menyelamatkan umat Islam yang ratusan ribu meninggal waktu tsunami di Aceh waktu itu? Ini pertanyaan saya. Ya, alhamdulillah Pak ya. Kita Al-Fatihah buat para korban-korban tsunami ya teman-teman ya. Sebenarnya itu keberuntungan buat mereka Pak. Karena apa? Di saat mereka meninggal, ya mereka meninggal dalam keadaan tsunami, itu terhitung jihad Pak. Mereka masuk surga Pak. Masuk surga tanpa hisap loh Pak, orang-orang seperti itu Pak. Bagi saya itu tidak yakin itu. Iya nggak apa-apa kalau Bapak nggak yakin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak maksain Bapak yakin. Tergantung amal perbuatannya saja. Di Itu saat yang dia beriman kepada Allah, di saat orang-orang yang meninggal itu orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka mati tertimpa bangunan, mereka mati tenggelam, mereka mati sedang berjihad di jalan Allah, itu mereka masuk surga Pak, sudah Allah jamin itu. Malah itu keberuntungan mereka sakit hanya sebentar waktu itu,
Hanya tsunami itu waktu itu mereka sakit pasti sakit banget, tapi kesakitannya hanya sebentar. Setelah itu mereka akan menikmati indahnya nikmat kubur, indahnya nanti nikmat surga. Mereka akan mendapatkan itu semua. Malah enak banget gitu loh. Jadi bagi saya apa namanya? Ya, mati syahid. Istilahnya mati syahid. Mati syahid. Bagi Orang mati saya, syahid itu langsung masuk surga. bagi saya sih agama ini sebenarnya semua sama. Soalnya manusia ini Nah, kan sama-sama. Bapak bilang sama lagi kan, ya udah ke Konghucu aja sana, Pak. Ke Konghucu apa ke Buddha sana. Saya nggak minta Bapak ke Islam sana, ke Konghucu, ke Hindu, Begini, Buddha nggak apa-apa kan sama katanya. begini kita semua ini sama, manusia martabat sama, hak sama, makhluk sosial. Kan kita belajar kan pendidikan Pancasila kan. Kita Ya, semua kenapa? ini hak sama, semua agak Mm-mm. hak sama. Kita semua juga sama-sama dikena musibah, sama-sama kena. Nggak, Kita maksudnya apa? sama-sama Maksudnya akan apa ini? Maksudnya apa? maksudnya kita ini sama-sama manusia biasa. Iya, sama-sama manusia biasa, makanya di situ Allah memerintahkan hal yang sama pada setiap nabi yang diutusnya. Karena apa? Semua manusia itu sama. Makanya diperintahkan menyembah Tuhan yang sama. Dari zaman dulu Maksudnya, disuruh menyembah Tuhan yang maksudnya tidak kelihatan, berarti ya, Tuhannya tetap tidak kelihatan. Di saat disuruh menyembah begini, Tuhan itu Esa, semua manusia harus menyembah Tuhan itu Esa. Di saat Tuhan begini. menciptakan matahari, mau dia percaya sama Tuhan atau tidak, semua itu matahari itu rahmat Allah untuk semuanya. Semua sama. Tapi Maksudnya, tinggal manusia maksudnya itu begini. memilih mau durjana apa tidak, gitu loh Pak. Begini, maksud saya manusia itu sama dalam hak, derajat, hak asasi manusia, pokoknya sama Iya, semua. hak asasi manusia Tapi sama. Makanya tadi saya bilang, matahari baru diciptakan, Tuhan itu baru tidak memilih-milih ini untuk Islam aja deh mataharinya, yang Kristen gak usah dapat matahari. Enggak, semua sama memang. Allah itu memberikan ya rahmatnya itu itu sama kepada semua semua. orang. Nah, Tapi tinggal kita orang itu ini memilih, dia mau durjana atau tidak, dia mau durhaka kepada Tuhan yang menciptakan dia atau tidak, begitu loh Pak. baru kita ini negara majemuk, baru manusia itu majemuk, binatang saja banemu, flora dan fauna majemuk, toh ciptaan Tuhan juga majemuk yang lain, gitu. Jadi kalau memang saya juga mau bertanya sama Natalia, kalau memang agama Islam benar, kenapa semua orang di dunia ini kenapa tidak memeluk Islam kalau memang agama paling benar? Gini Pak. Agama yang benar itu Islam. Agama yang diridhoi Allah itu hanya Islam. Tapi orang beraneka ragam agama itu orang tuanya yang menyebabkan itu. Pada dasarnya, semua manusia lahir itu mereka semua suci. Mereka semua fitrahnya Islam. Mereka Muslim. Jadi ya Pak ya, bayi baru lahir itu Muslim. Walaupun orang tuanya itu kafir. Semua dilahirkan Muslim Pak. Tapi kenapa ada Kristen, kenapa nanti dia pergi ke gereja, kenapa nanti dia pergi ke vihara, itu semua orang tuanya yang mengajarkan itu. Bukan Allah yang menyuruh dia ke sana, kamu nanti ke gereja, nanti kamu ke sini. Enggak. Allah itu menciptakan mereka itu muslim semua, Pak. Tinggal manusianya sendiri, orang tuanya sendiri yang menyebabkan Wah, dia nanti apa. Anda Begitu, ini Bapak. jago, Anda ini jago sejarah agama ya. Oh, bukan jago sejarah agama. Memang Jago, ada Pak dalilnya, Pak. Bayi itu terlahir suci. jago sejarah Fitrahnya agama. Islam. Pak, Ibu ini ya jago sejarah agama ya. Oh tidak, sejarah agama maksudnya gimana sih Pak? Saya bingung maksud Bapak. Soalnya kalian Ibu Natalia ini bilang semuanya orang Muslim. Kenapa orang Cina bukan Muslim, orang India bukan Muslim, Hah? orang Eropa bukan Muslim semuanya, bukan Amerika bukan Muslim semuanya, Indonesia bukan Muslim semuanya, Loh, orang-orang yang masih primitif bukan Muslim loh. loh Pak, mau dia primitif pun, dia tinggal di hutan belantara pun ya Pak. Dia kalau lahir, dia terlahir Muslim Pak, terlahir suci. Berarti Anda ini jago sejarah agama ya. Memang Itu loh ya Pak. saya salut juga ada ini salut agama tapi secara pribadi itu secara pribadi. Tapi Kenapa kalau secara orang pribadi?
Tapi secara orang umum tidak mungkin bilang Anda jago sejarah. Sama juga Saya Messi. loh, gini loh Pak, saya tuh nggak ada jago-jagonya Pak, karena saya ini tidak jago, makanya saya berserah diri kepada Allah. Saya melihat apa yang Allah perintahkan kepada saya berusaha taat. Apa yang Allah perintahkan. Di saat Allah Sama bilang, kenapa, kenapa? saya lebih mengagumi Messi karena saya pecinta sepak bola. Saya Oh ya saya saya silakan, silakan Pak. saya, Saya juga nggak minta dikagumi kok Pak, saya nggak minta dikagumi. Justru saya kagum jangan kagumi saya. saya Kagumilah kagum orang yang membawa ajaran agama Anda. Jangan kagumi saya. Saya sangat kagum kepada saya Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. saya Itu yang saya paling saya kagum kagumi. saya juga kagumi Nabi Muhammad. Pokoknya semua nabi yang mengajarkan kebaikan saya kagumi. Tapi itu kan saya belum lihat secara langsung. Tapi ini saya kagumi Messi karena saya lihat langsung orangnya rendah hati, Ya, dermawan, itu silakan Pak. tidak pernah bahas agamanya. Dia Katolik, tidak pernah bawa agamanya paling benar, tapi dia laksanakan, dia taat dengan agama Katoliknya. Iya, itu terserah Bapak. Baru baru Messi rendah hati. Pernahkah dia Iya, iya, silakan, pernahkah dia silakan. pernahkah Messi eh, membicarakan soal Muhammad, bahwa Muhammad itu punya banyak istri. Nah, ini Messi tidak banyak istrinya, tidak pernah. Oh ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Dia Banyak tidak istri itu pernah juga banyak tidak istri nggak pernah apa-apa. Toh istri itu kan dinikahin Pak, bukan dimainin kayak main pesundal kan bukan. Itu kan bukan istri. bukan Bahkan keluarganya bukan juga menyerahkan untuk menjadi istri itu berarti terhormat Pak. Banyak yang mau jadi istrinya Nabi. Itu Masya Allah Pak, Nabi saya berarti dia akhlaknya baik, banyak yang suka. Dia pasti ganteng, dia berlaku baik kepada wanita, berlaku baik kepada mertua. Makanya banyak yang mau dinikahin kepada Nabi saya. Dan itu nikah loh Pak, bukan dosa Pak. Nah, mengenai ini tadi Pak ya, ini tadi saya pengen menyampaikan ini Pak. ini saya ini Semua saya lagi terlahir muslim. Di dalam hadis Bukhari nomor 1358 dan juga hadis Muslim nomor 2658. Tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan. Ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah kau lihat hewan itu terputus telinganya? Nah, terus di dalam surat An-Nisa ayat 165 Allah sudah ngabarkan, mereka kami utus selaku rasul-rasul, pembawa berita gembira dan berita peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Makanya Pak tadi saya bilang, semua itu lahirnya fitrahnya muslim, mau dia ke agama ini, ke agama itu, ya itu urusan dia nanti. Kalau dia nggak mau taat dengan apa yang sudah rasul-rasul peringatkan, ya itu nanti deritanya dia pertanggungjawabkan sendiri, begitu Pak. itu urusan di belakang itu. Iya, pasti nanti tahunya di belakang. Kalau Bapak sekarang siapapun mau seneng-seneng gitu ya, mau nggak taat, memang itu Allah memberikan hak buat mereka. Itu mereka silakan memilih. Urusannya nanti di belakang, dipertanggungjawabkan. Begitu Pak, Kalau betul. ini agama saja mau dibahas tidak ada habisnya. Lebih baik Iya, nggak ada habisnya Pak, betul. Sampai besok juga nggak apa-apa Pak. Nanti biar deh suami saya kelaparan gitu ya Pak ya. Kita ngobrol gitu ya Pak ya. Saya belum masak juga nih Pak. ya. Gimana Pak? Ini bagi saya seperti saya biasa seperti orang-orang maju pemikirannya. Yang utama sekarang bagaimana kita menjadi sukses, menjadi orang baik. Itu kuncinya. Oh gitu. Sukses apa ini Pak? Sukses Ya, kaya raya maksudnya. maksudnya sukses bagaimana kita bukan kaya raya. Maksudnya mau Mm-mm. kaya raya siapa? Tergantung rezeki dan usaha itu. Maksudnya Hmm. sukses dalam arti ya bagaimana kita ambil contoh kecil itu kesuksesan Messi. Sukses dia jadi dermawan, jadi orang panutan bagi pemain-pemain muda. Itu dia Hmm. sukses. Oh Sukses. gitu. Dia sukses karena dia sudah lengkap dia punya trofi. Pokoknya apa dia sudah sempurna, lengkap itu sukses.
Kemudian suksesnya dia dermawan karena dia kaya raya. Baru sukses terkenal seluruh dunia. Sukses dia punya banyak fans. Ya, sukses juga itu. Sukses bagi negaranya dia membangun sekolah-sekolah kegiatan sosial. Ini memang kenyataan. Coba baca Gitu. dari Kamis. Itu Oh, ya sebab enggak. Gini, Pak, itu bukan menjadi acuan saya, Pak. Karena apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, mungkin kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan mungkin pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi apa yang terjadi kepada orang, apa yang ditetapkan Allah kepada orang lain, dan apa yang Allah tetapkan kepada saya, itu adalah hal yang terbaik. Begitu, Pak. Jadi saya nggak akan menjadikan, oh dia begini, dia sudah baik begini, dia sudah baik. Bukan, keadaan saya begini, itulah yang terbaik buat saya. Itu adalah ketetapan Allah yang terbaik buat saya. Begitu, Pak. bagi saya yang terbaik itu bagaimana kita menjadi orang baik secara vertikal dan horizontal, kemudian ya dibuktikan dengan perbuatan, itu aja. Iya, makanya vertikal dan horizontal dibuktikan dengan perbuatan. Di saat Tuhan memerintahkan, sembahlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kita buktikan, kita menyembah Tuhan yang Esa atau tidak. Di saat Tuhan memberitahukan, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar, kita buktikan kepada sesama kita, apakah kita menyembah Tuhan yang kelihatan atau tidak. Itu sebenarnya hal-hal simpel yang harus dibuktikan, Pak, dalam setiap keyakinan masing-masing. Kan begitu. Ya memang benar. Begitu ya, Pak ya. Mantap. Jadi bagi saya sih agama itu bagi saya itulah saya bilang tadi, nanti saya punya agama kalau saya berbuat baik. Nanti saya tidak punya agama, saya iblis bekerja sama saya kalau saya berbuat jahat, itu kuncinya. Tuhan bekerja sama saya, Tuhan ada dalam hati saya kalau saya berbuat baik, itu kuncinya. Itu saja, titik. Ya, silakan Pak. Karena dari tadi Bapak ngomongnya nggak pakai dalil. Padahal dari tadi saya diskusi pakai dalil loh Pak. Bapak, itu silakan. Itu iman Bapak Pak. Jadi begitu ya Pak ya. Ini ada lagi nggak yang mungkin mau ditanyakan ke saya gitu atau gimana? Atau mungkin yang lain mau menambahkan? Kang Dito mungkin? Jadi kuncinya saja Natalia, kalau membahas kalian pakai dalil-dalil dengan data-data, itu saya kira tidak ada habisnya juga karena masing-masing pun manusia Iya, nggak ada habisnya Pak. Karena gini Pak, dalil di dalam Al-Quran Pak. Semasa saya hidup tidak akan pernah habis saya pelajari Al-Quran. Tapi Al-Quran saya pelajari untuk kehidupan saya sampai habis, itu bisa. Itu tidak ada habisnya juga membahas itu terus-terus kalau itu. Yang utama saya kuncinya saja kita sebagai negara, apalagi kita negara Indonesia, negara Pancasila, kuncinya saja ya itu. Ya, negara Pancasila Pak, mantap Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Betul, negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan juga menghakimi orang bahwa di luar Islam itu kafir. Saya tidak menghakimi Pak, Bapak jangan nangis lah, jangan nangis. Saya nggak menghakimi. Di sini kita diskusi dan apa yang saya terangkan ke Bapak itu karena saya menjawab pertanyaan Bapak. Gitu loh. Jadi di saat tadi Bapak bilang, kita nggak bisa begini, ternyata di dalam Al-Quran saya sudah diinformasikan begitu loh Pak. Bahwa orang kafir itu di neraka, surat Al-Mulk ayat 8. Bahwa orang Islam nanti masuk surga, Al-Baqarah ayat 25. Semua sudah ada dalilnya. Loh, itu menurut Al-Quran saya Pak, itu menurut Tuhan saya. Tuhan saya sudah menjanjikan itu gitu loh Pak. Jadi Bapak jangan panas. Jangan panas, Bapak jangan panas. Begitu. Kita kan ngobrol dari tadi. Saya jawab pakai dalil gitu loh. Jangan panas, kecuali saya ngibul. Bapak marah boleh. Saya kan nggak ngibul Pak, jadi nggak usah panas. Saya tidak panas, jadi kalau itu saja mau dipegang, itu biasa bahwa kita
membawa kita itu ada pemikiran untuk kebencian kepada orang lain bahwa di luar Nah, Islam itu Bapak kafir. katanya nggak panas, tapi Bapak benci. Itu namanya Bapak panas. Gimana sih, Pak? Kalau saya sih nggak membenci, Pak. Ngapain saya benci? Mau Bapak mengklaim saya di neraka kek, mau Bapak klaim saya masuk jungkir balik di mana? Selama itu bukan yang ada di dalam kitab suci saya bodoh amat, Pak. Itu biarin, mau itu iman Bapak silakan. Tapi kalau saya menyampaikan apa yang di dalam Al-Quran. Kalau Bapak nggak panas, kenapa Bapak jadi benci? Itu namanya Bapak panas. Tidak benci, maksudnya tidak ada Katanya habisnya. tadi jadinya kebencian. Gimana Bapak nih? Aku ingetin nih Bapak nih. Katanya tadi jadinya kebencian. Bapak nih. Jangan panas, Ini Pak. Jangan benci-benci. saya ambil Ajaran contoh. kasih lah, Ini, Pak. Kuping Bapak panas sebelah kanan, ini, kasih kuping kiri panas juga. Gitu loh, Pak. Selesai masalah kan, ajaran kasih dilaksanakan. Panas kuping kanan, kasih kuping kiri. ini, halo, ini, Gimana, Pak? ini saya ambil contoh. Ini nih yang menyebabkan orang kalau itu yang mau dipegang itu di luar Islam kafir. Makanya biasa orang-orang yang dangkal pemikirannya tentang Islam akhirnya menjadi radikal, menjadi bom-bom bunuh diri karena itu dikatakannya masuk. Bom bunuh diri itu namanya tolol, Pak. Bunuh diri itu Ya, masuk itu. neraka. Itu namanya masuk Itulah neraka. Jangan. Karena dia pegang itu kata luar Islam adalah kafir, makanya dia Ya makanya jangan bunuh diri. Kalau bunuh diri dia jadinya mati kafir dong. Kan Allah melarang. Jadi kalau nggak patuh sama Allah, nggak taat sama Allah, jadi kafir dong dia. ya memang betul itu. Gimana sih? Saya Jadi ya semakin karena orang-orang yang bunuh diri itu seperti yang pembom bunuh diri mengatasnamakan agama itu dangkal pemahaman agamanya itu. Bapak jangan ke orang-orang gitu, Pak. Bapak kalau ke orang-orang saya bisa juga loh munculin nih berita-berita kayak di sana ada yang pelangi-pelangi, alangkah indahmu gitu ya. Banyak di sana, Pak. Itu Terus ajaran penjajah. ajaran Janganlah kayak sesat. gitu. Kakak dia, Gimana Bang? ini dari tadi Pak Toraja bahas Siriwil, pemberontakan, kedua, sekarang bahasa bunuh diri. Orang saya nggak tungkat-tungkat, bah. Tapi yang paling parah itu Pak ya, yang paling parah Pak, jangan sampai Tuhan bunuh diri. Itu ngeri itu Pak, ngeri itu, jangan sampai Tuhan bunuh diri. Manusia bunuh diri, secara manusiawi dia punya permasalahan seperti apapun, tapi tetap konsekuensi ya, masuk neraka kalau orang mati bunuh diri. Tapi kalau Tuhan bunuh diri, ngeri banget, beneran ngeri. Apalagi Tuhan dibunuh ciptaannya, ngeri itu Pak, ngeri banget Pak. Gitu loh Pak, ngeri banget Pak, takut aku. Gitu Pak. Gimana Pak? Cukup sekian dan terima kasih atau masih mau lanjut Pak? Anda usah enggak ada habisnya kalau bahas agama terus. Mantap. Terima kasih Bapak untuk diskusi yang sangat menyenangkan. Yang kuncinya saja Mbak Natalia bagi saya inspirasi itu bagaimana kita itu memperbaiki moral mental kita, tapi namanya manusia kadang kita ilham, maksudnya tidak luput dari Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Makanya Pak, kalau saya Pak ya, di Islam Pak, itu kuncinya gini Pak. Kalau di dalam Islam Pak, ini Bapak saya ngajak saya ngomong, saya pakai kuncinya lagi Pak di dalam Islam Pak. Dalilnya ada Pak di surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kami Pak diperintahkan mengingat Allah, diperintahkan untuk sholat mengingat Allah, insya Allah Pak, kami perbuatannya akan terjaga. Kebaikan-kebaikan akan terjaga. Kami akan dihindari dari maksiat. Karena itu Allah sudah perintahkan. Perintahnya jelas. Itu solusinya, sholat untuk mengingat Allah. Begitu Bapak. Beres? Clear? Ya, itu saya salut begitu. Saya salut. Yang penting. Padahal tadi saya ketiduran loh, baru bangun saya ini. Itu saya salut itu Mbak Natalia. Yang penting dibuktikan dengan yang utama itu perbuatan, jangan hanya bicara saja. Jangan bicara. Iyalah, perbuatan lah.
Makanya iman Assalamualaikum tanpa warahmatullahi perbuatan itu wabarakatuh kosong. semuanya, jangan lupa tap-tap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadku. Masya Allah, pagi-pagi ngantuk-ngantuk, lapar-lapar jadi hilang, Ustadku. Ini Natali, gemboknya yang penting ada, percuma ada kunci kalau gemboknya nggak ada. Jadi gemboknya Pak, gemboknya hari ini, apapun kalau cuman modal kebaikan, kenyamanan, binatang lebih baik dan nyaman daripada manusia. Kalau cuman baik-baik saja sih, binatang juga baik-baik saja. Bahkan kalau cuman untuk saling menghargai, binatang dan guguk pun tetap akan menghargai siapa yang memberi makan. Kalau modalnya cuman itu. Justru karena manusia nggak hanya dikasih panca indera yang berupa penglihatan, pendengaran, juga ada hati yang untuk berpikir, maka tolak ukur kebenaran tuh di mana? Itu gemboknya Pak. Kalau dari tadi kan kuncinya, saya kasih gemboknya. Percuma kalau ada gembok nggak ada kunci. Percuma juga punya kunci, gemboknya nggak ada, ngadi-ngadi. Gitu loh. Jadi gembok sama kunci harus selaras, ada gembok, ada kunci. Bu, ya kalau cuman untuk baik-baik mah saya lewat, tetangga ada guguk, saya kasih makanan, tuh guguk ngerti sama kita, bisa balas budi. Kalau cuman baik-baik aja, apa bedanya kita sama binatang? Untuk membedakan kita sama binatang, karena kita dikasih anugerah akal untuk berpikir. Di mana tolak ukur kebenaran itu? Apakah cukup dengan baik-baik saja? Oh no, kalau cuman baik-baik saja, binatang-binatang baik semua kalau kita kasih makan. Sama kita mau seperti binatang? Oh tidak kawan. Kebenaran itu terletak daripada mana sudut pandangnya. Kitab sucinya dikasih akal Bu, ya kita disekolahin tinggi-tinggi buat apa? Man eman kalau bahasa Inggrisnya sayang. Disekolahin dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S bom-bom, tiba-tiba imani saja, imani saja. Oh, dasar agama tuyul. Hah? Oplak kan itu. Begitu. Cerdaslah sedikit. Orang tua sekolahkan kita tinggi-tinggi agar kiranya otak yang ada di hati untuk berpikir mana kebenaran ini yang benar-benar datangnya dari Sang Maha segala-galanya. Kalau cuman baik-baik saja mah binatang, ternak semua baik-baik saja. Itu. Gua kepret masuk surga, lu kabur kan lu? Masya Allah. Dari tadi pembahasannya itu penggiringan, Iya, penggiringan, tapi poin nggak ketabok ada. dia. Tadi mungkin Bang Inspirasi lagi tidur kali tadi. Soalnya Lagi dia tadi tidur saya tadi karena tadi. dia penggiringan, tapi dia ketabok Bang, ketabok Bible, ketabok Al-Quran. Nangis, dia Karena nangis. niatnya, karena niatnya memang nggak mau diskusi dia, niatnya Ya. itu mau rungkatin room dengan membahas sesuatu yang radikal-radikal. Iya. Itu makanya tadi waktu sebelum Kakak Dija ada kan, dia bahas tentang yang masalah konflik kan, yang jauh di sana itu Sriwil. Itu habis itu nggak lama bahas lagi tentang masalah genocide, terus bahas lagi tentang masalah apa, pokoknya yang berbau itulah kan. Nah dilanjut lagi tadi sama Kak Khadijah kan, bahas lagi sekarang dalam waktunya Pak Toraji nih, kapan ini roomnya rungkat-rungkat, kok nggak rungkat-rungkat ya, bah. Akhirnya kehabisan narasinya sendiri kan, mentok di situ. Akhirnya ampun, udah dia ya, maju mundur kena, udah ampun, udah kabur aja deh. Saya tanya sama oten-oten di bawah, roomku anti rungkat, anti rudal. Percuma kau report. Lanjut. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Inspirasi. Assalamualaikum Ustadz Nasali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap bayar teman-teman, minggu pagi pendetanya sudah datang.
biasa teman-teman. Assalamualaikum Ustaz Natali, Ustaz Muhammad Hanafi, Ustaz Waalaikumsalam, Kang Bang Bito, Ardi. Waalaikumsalam Bang Ardi. Ustaz Inspirasi. Siapa lagi Ustaz ini? Sudah dipasang iron dome di sini, Bang Ardi. Nah, cuman masalahnya rodalnya kalau belok itu nggak tahu beloknya kemana. Mending Adi dong besarkan Natalia aja gue jangan, itu gue lagi baru hidup ini. Loh, nggak apa-apa, dilanjut sama guru-guru saya di sini nih. Enggak, yang dibesarkan Natalia aja, gue nggak mau jadi korban lagi. Natali punya gue udah 4, gue siap di sini jihad. Yang hujat dia, yang ngomong dia, kita diam karena kita kali paling besar, kali dibesarkan lah. Kita yang di report. Allah. Benar-benar. Aku izin ini ya, ngingetin nih. Bentar. Nah, hari ini bentar. Belum muncul ya? Udah muncul ya? Hari ini insya Allah jam 12 siang waktu Indonesia Barat, Cahaya Hati Indonesia di iNews TV, di Vision Plus, RCTI Plus, Natalia Iriani hadir sebagai narasumber. Teman-teman saksikan ya. Ya, RCTI, Vision Plus sama MNC TV udah saya hapus dari TV saya. Parah. Download di Play Store. Jadi yang nggak nonton TV, yang nggak nonton iNews TV, nanti bisa download di Play Store, download di App Store juga bisa, download Vision Plus sama RCTI Plus. Cahaya Hati Indonesia bersama saya narasumber Natalia Iriani. Terima kasih. Ih, mantap. Mantap. Keren. Itu cerita tentang pernikahannya Kak Natalia. Enggak dong. Oh bukan. Bercerita tentang kabar gembira. Jadi bagi siapa saja yang mendengar, insya Allah kalau yang belum mualaf ketularan mualaf ya. Amin ya Allah. Yang belum mualaf teman-teman di bawah didoakan tuh sama mualaf. Aminin aja, siapa tahu siapa ya kan? Siapa tahu siapa ya? Iya kan? Iya. Iya. Ya, semoga ini diridhoi Allah ya. Tayangnya jam 12 siang waktu Indonesia Barat di iNews TV. Mantap. Kebetulan yang jadi kru kameramennya di sana Pak Bom Bom. Oh, Pak Bom Bom. Enggak ada Pak Bom Bom di sana. Krunya di sana, krunya orang-orang beriman kalau di acara ini. Jangan sampai dia dengar, takutnya yang kesorot bukan Kak Khadijah, yang kesorot tukang parkir. Gak jadi acara nanti. Parah. Ya, monggo dilanjut. Ini aku mau beraktivitas dulu Ini ada di belakang. early Kristen ini gimana ini? Kok didiemin aja? Iya, tadi habis itu Bang Toraja, Bang Ardi. Habis ngobrol-ngobrol sama Bang Toraja tadi, Pak Toraja. Inspirasi Ustaz, Ana izin mau buka Aqidatul Awam dulu ya. Wih, Oh, mantap. siap, Ustaz Hanafi, Mau siap. buka. Mantap, Lanjut mantap, aja bisa. dulu. Saya mau buka Aqidatul Awam dulu buat teman-teman API Jabodetabek dan sekitarnya. Masya Allah, luar Izin biasa. turun dulu para guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Berkah Ustaz, berkah Ustaz ya. Wabarakatuh. Lanjut Dia Bang belum Ardi. jawab pertanyaan saya. Tarik kembali Ini- Bos. Tarik lagi Bos. Ini Bang Ardi aja dibesarin. Ini aku mau standby dulu di belakang, Jangan biasa. gitu. Siap, Pak, siap. Loh, emak-emak Bang Ardi biasa mau sibuk dulu di dapur. Emak-emak. Oh gitu. Oh kirain langsung pesen Gojek, GoFood gitu. Lagi pengen masak. Biasanya sih pesan. Lagi pengen masak. Masa-masa. Oh gitu. Masak sih gitu ya. Yang di YouTube lanjut ya. Kita lanjut sekarang sama Bang Ardi diskusi sama teman-teman Kristen lainnya. Ada Kang Vito juga. Ya yang di Silakan. YouTube aja suruh diskusi sama saya. Oh ini abis Wih. ngatain Ustadz binatang gimana ini? Kok Ustadz dikatain binatang? Bro, Siapa itu? ini seri renting ini loh. Ustadz dikatain binatang. Gimana ini? Tunggu. Saya baca dulu typingannya sama dia. Nih ya, nih. Coba lihat ke 15, 16 pesan ke atas. Nah, 17 pesan ke atas, 18 pesan ke atas. Coba cek. Seri renting. Kenapa ini? Serenting ini. Ya kan ada kan? Oh iya, ada. Kenapa kok dikatain Ustadz binatang, bro? Ada.
Ya bro. Wah, nggak punya adab kau ini bro, bro. Memang ajaran kasih luar biasa. Ya, yang binatang itu yang anak domba itu nggak sih? Ya nggak? Yang binatang yang anak domba itu nggak sih? Hmm? Dasar kau. Anak domba itu yang binatang bro. Kalau anak manusia ya manusia. Kalau anak domba ya binatang. Itu loh. Aku muslim Kang Mas Pret. Udah lah. Kita kirimkan neraka aja host. Dadah. Saya serahkan sama Bang Ardi. Bang Ardi moderator. Oh ya, oke. Siap. Aman. Cung. Sekali-kali lah hostnya kerja. Masa gue terus yang ngirim ke kerja host. Ya udah. Saya mau open mic dulu sama Pak Serimin. Pak Serimin. Sere. Apa? Minta maaf lah dulu lah. Aku jawab mas. Oh iya, kita salaman dulu ya. Salaman ya, Pak Sere ya. Aku kurang apa? Kita salaman dulu. Piye salaman? Gak ngerti aku. Ucapan minta maaf ya. Ini, mana tangannya Pak Sere? Wis. Mana? Dasar. Cinggo. Masa ucapan gak dijaga, kampret emang. Dia gak nyadar gitu loh. Dia mau ngomong apapun tuh ada di bibir mereka, teman-teman. Mau ngomong bodoh ada, mau ngomong perempuan pesandal ada, mau ngomong binatang ada, lengkap. Apalagi mau ngomong ini apa namanya, bintang timur ada, apalagi lengkap loh. Cuman kita nggak mau keluarin, kita hargai kamu. Iya betul. Nih tahu langit nih ya, keren nih tahu langit. Dia akan typing di bawah Ardiansyah quote asal kata